seperti apa, terutama buat teman-teman yang masih berada di bangku kuliah atau bahkan masih berada di bangku SMA. Ini tepat banget acara ini. Jadi jangan lupa untuk share acara ini karena acara ini gratis untuk siapapun di usia apapun dan di kalangan apapun. Jadi jangan lupa share dan terus bagikan tentang event ini kepada teman, kerabat, atau orang terkasih. Dan kami ucapkan selamat datang kepada salah satu pembicara yang luar biasa pada saat ini, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayat Adabi, Bapak Dr. Andes Haji Ramlan Rosyad MSI, dan yang kami hormati pembicara yang akan berbicara pada hari ini yang luar biasa pengalamannya, yaitu Kak Meidi Fardiansah SCVP, yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Kak Meidi di sore ini. Mulai kepada acara ini, marilah kita berdoa semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama masalah finansial, menuju dengan tujuan generasi Z merdeka finansial. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al-Adabi kepada Bapak Dr. Andes Haji Ramlan Rosyad MSI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mala ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dari sore ini kampus STN Al-Adabi bisa melaksanakan satu seminar via Zoom atau webinar yang merupakan satu kegiatan sangat berharga untuk ditujukan kepada semua kalangan ya, bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga semua kalangan, karena ini tema yang dibahas adalah tema yang sangat menarik, tema yang sangat umum dan bisa dicerna oleh siapapun, terutama untuk generasi Z. Dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada penyelenggara, terutama NIDA Institute yang selalu berupaya untuk menyajikan berbagai tema untuk disajikan kepada khalayak, kepada seluruh yang bisa mengikuti. Kali ini kita fokus kepada masalah finansial, masalah ekonomi syariah yang menjadi concern kampus STN Al-Adabi, karena di sini ada 3 prodi berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu hukum ekonomi syariah, program studi ekonomi syariah, dan program manajemen syariah. Tapi yang lebih dari itu, tema ini adalah berkaitan dengan bagaimana semua kita, ya baik yang muda maupun yang sudah tua, bisa mengelola yang namanya finansial, supaya masa depan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari bisa mengendalikan sekaligus juga memberikan rasa bahagia dengan kita bisa mengelola finansial yang akan disampaikan oleh seorang yang sangat luar biasa, punya pengalaman di perbankan syariah sampai 20 tahun lebih, dan tentu saja ini akan memberikan pencerahan ya kepada kita semua yang mengikuti. Mudah-mudahan acara ini di bulan suci Ramadan ini dijadikan sebagai amalan yang baik di bulan suci dengan kita menimba ilmu dan sekaligus mencari keberkahan melalui kegiatan Ramadan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan terus kami dukung untuk kegiatan-kegiatan menghidupkan suasana akademik di kampus STI Nida Adabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al-Adabi, Bapak Dr. Andes Haji Ramlan Rosyad MSI. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita ngobrol langsung dengan Kak Midi Ferdiansyah,
kita ngobrol dan ngalor ngidul sekaligus ngabuburit menunggu buka puasa nih. Sambil menunggu buka puasa mendapatkan ilmu pula. Jadi insya Allah berkah untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke acara ngobrol langsung dengan Kak Meidi, saya akan memberitahu tentang CV beliau, pengalaman yang sangat amat luar biasa. Beliau ini sudah kurang lebih 20 tahun berkecimpung di dunia perbankan. Jadi nggak hanya mengatur keuangan pribadi, tapi mengatur keuangan orang juga ya Pak ya. Mengatur keuangan orang yang jumlahnya luar biasa, beliau pun pasti sudah sangat berpengalaman. Dengan pengalaman yang luar biasa ini, beliau dengan suka hati membagikan ilmunya kepada kita semua bagaimana mengatur keuangan dengan skala yang lebih kecil, yaitu skala pribadi, terutama untuk kalangan pelajar, mahasiswa, ataupun teman-teman yang baru mulai bekerja. Selain itu, beliau juga sudah memiliki beragam sertifikasi profesi, baik itu yang tingkat nasional maupun internasional. Kemudian tidak hanya di dunia perbankan, tapi juga beliau berpengalaman di dunia marketing communication di salah satu bank syariah di Indonesia, itu Bank Syariah Mandiri. Kemudian beliau juga pernah menjadi Head of Culture Design and Program di tahun 2018 dan 2019. Dan banyak sekali pengalaman di 2 dekade ini oleh Kak Meidi. Jadi tidak menunggu lama-lama, kita langsung ngobrol langsung dengan Kak Meidi. Halo Kak Meidi. Halo, Assalamualaikum. Suaranya kedengeran? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum, Pak Haji Ramlan. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi Sehat, Pak wabarakatuh. Salam Lutfi? ya Pak, sehat ya, alhamdulillah. Pak Haji Lutfi, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Bakhtiar, sehat juga ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah sehat Alhamdulillah. terus Pak. Harus semangat tetap ya, walaupun puasa, tapi tetap harus kelihatan fresh kita ya. Silakan Mas Bakhtiar, lanjut. Buah cara kita untuk mengatur keuangan kah atau apa nih Kak? Oke, ini saya boleh sambil share screen nggak nih? Tentu boleh. Boleh ya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu nih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini suaranya jangan lemes gitu dong. Tentang puasa. Jadi kayak lemes gitu ya. Semangat kita ya. Sore ini bentar lagi udah buka nih. Tinggal 2 jam. Semangat. Plus dikit. Insya Allah. Jadi mohon izin nih Pak Haji Ramlan, Pak Haji Lutfi, teman-teman dari Staini Dail Adabi. Saya mau izin sharing beberapa poin ya. Ini nanti menarik sekali. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari sini. Ini memang materinya saya desain buat Generation Z ya atau Gen Z yang katanya sekarang lagi ini nih, lagi apa namanya ngetren gitu ya, lagi jadi buah bibir karena di mana-mana sekarang Gen Z gitu, anak-anak muda yang usianya masih sekitar 20-an tahun ya, 20 mungkin ada yang 30 tahun lebih sedikit gitu. Nah, eh, nanti walaupun pesertanya bukan Gen Z, tapi seperti tadi kata Pak Haji Ramlan masih tetap bisa mengikuti juga dan bisa mudah-mudahan dapetin manfaatnya karena bicara financial planning atau kebebasan finansial atau perencanaan keuangan itu hak segala umur ya, hak segala bangsa juga. Jadi kita semuanya bebas untuk belajar itu. Nah, kebetulan saya dikasih tema sama panitia saku aman bikin happy. Waduh, saku aman bikin happy. Kalau saku nggak aman, bikin nggak happy. Apalagi mau Setuju. lebaran ya, sakunya aman nggak tuh? Nah, jadi jangan cuman aman ini doang nih, apa kalau lagi nyebrang jalan kan lihat kanan kiri aman nggak? Nah, tapi kita juga harus mengamankan dompet kita masing-masing, mengamankan saku kita masing-masing. Ada yang bilang, Pak, sekarang saya udah nggak bawa duit, Pak. Bawanya e-money. Nah, e-money juga sama, harus diamankan. E-wallet, rekening, nah, semuanya harus diamankan supaya kita bisa lebih happy. Memang ada yang bilang, kan nggak semuanya bisa dibeli dengan uang. Kan
kebahagiaan itu tidak tergantung dari seberapa banyak uang. Tapi kalau uang kita banyak, insya Allah kita bisa lebih lebih happy daripada yang nggak punya uang gitu ya. Jadi memang masalah keuangan itu ada dua, nggak punya uang atau kebanyakan uang. Tapi sesusah-susahnya kebanyakan uang, lebih susah lagi kalau nggak punya uang. Nah, makanya kita sekarang perlu belajar bagaimana ngelola keuangan. Dan ini kita dedikasikan nanti banyak akan saya coba angkat khususnya buat generasi Z ya. Siapa sih generasi Z? Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Oke, nah saya pengen teman-teman nih yang ikut di Zoom meeting ini kalau boleh berpartisipasi di kolom chat ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa resolusi keuangan kamu di tahun 2024? Ini mumpung 2024 baru triwulan pertama ya, baru bulan Maret nih. Kira-kira teman-teman punya rencana, punya resolusi, punya tujuan yang mau dicapai di tahun 2024, kira-kira apa? Apa resolusi keuangan kamu di tahun 2024? Boleh tolong diketik di kolom chat. Mungkin ada yang tahun 2024 ini udah ngebet banget pengen nikah gitu ya. Nah, boleh tuh tulis tuh. Atau pengen banget bisa umroh bareng keluarga. Nah, boleh juga. Atau pengen punya mobil baru, pengen punya motor baru, pengen mulai bisa bayar DP rumah, bisa nyekolahin adik, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu semuanya resolusi keuangan. Kira-kira 2024 ini siapa yang punya resolusi keuangan? Nah, ini kaum rebahan. Waduh, kaum rebahan siapa nih? Ingin lolos sertifikasi, naik tunjangan. Keren banget. Pak Abdillah. Mas Baktiar bisa bayar kuliah tepat waktu pakai uang sendiri. Wih, keren. Ini namanya mandiri ya, tidak menggantungkan pada orang tua ya. Yang lain nih, kira-kira nih apa nih resolusi keuangan ini di tahun 2024 nih? Apa sih yang mau dicapai di tahun 2024 yang bisa membuat kita itu nanti bisa lebih happy sesuai dengan tema kita. Saku aman, bikin happy. Oke, nggak apa-apa kalau belum ada nanti pengen belanja nggak lihat harga. Waduh, pengen belanja nggak lihat harga. Yang pertama dilihat barangnya dulu, ntar udah lihat harga barangnya nggak ada, repot juga. Oke, tapi intinya gimana kita bisa naikin level kita ya, level up, kita bisa meningkatkan pendapatan kita, bisa mengelola keuangan kita di tahun 2024. Oke. Nah, saya pengen sedikit bedah siapa itu Gen Z ya. Nah, ini kalau kita lihat survei dari BPS ya, Badan Pusat Statistik tahun 2020 atau 2021 yang lalu, ini datanya kayak begini nih. Jadi populasi di Indonesia itu sekarang yang paling banyak itu Gen Z, Bapak Ibu. Jadi Gen Z itu yang umurnya perkiraannya sekitar 8 sampai 23 tahun ya, lahir tahun 97 sampai 2012. Itu jumlahnya 27,94% atau 74,93 juta jiwa. Sebagian kemarin pemilih pemula ya, baru pertama kali nyoblos. Ini masuk kategori Gen Z. Di bawahnya Gen Z ada milenial nih, abangnya Gen Z. Milenial ini yang usianya sekarang perkiraannya 24 sampai 39 tahun, lahir tahun 81 sampai 96. Jadi ini jumlahnya 25,87% atau 69,37 juta jiwa. Nah, bapaknya Gen Z itu biasanya Gen X. Gen X itu yang usianya kira-kira ada di kisaran 40 sampai 55 tahun. Ini jumlahnya juga lumayan, masih 21,88% atau 58,65 juta jiwa. Di atasnya Gen X nih, kakeknya Gen Z itu baby boomers ya. Baby boomer ini yang lahirnya zaman-zaman ini nih masih apa pasca perang ya, pasca perang dunia kedua tuh tahun 1946 sampai 1964. Ini ada 11,56%, 31 juta jiwa kurang lebih. Kemudian ada pre-boomer, ini yang kakek buyut mungkin ya, generasinya lebih awal lagi. Lahir sebelum tahun 1945, lahir sebelum kemerdekaan, kira-kira gitulah. Jadi masih dalam masa penjajahan, itu masih ada 5,3 juta jiwa. Nah, ada lagi adiknya Gen Z. Ini ada yang bilang generasi Alpha, ada yang bilang generasi post Gen Z. Itu lahir 2013 ke atas. Ini usianya
masih di bawah 10 tahun lah kurang lebih. Ini ada 29,17 juta jiwa. Jadi lumayan banyak juga 10%. Jadi teman-teman, ini yang masuk kategori Gen Z, saya lihat di grup di chat ya, di partisipan kita, sebagian tuh Gen Z, mungkin sebagian juga masih kuliah ya, ada yang masih SMA gitu. Nah ini kita adalah generasi yang terbanyak saat ini, yang dalam 10-20 tahun yang akan datang ya, kalau sekarang umurnya 20, 10 tahun yang akan datang kan 30, 20 tahun yang akan datang 40, itu akan memenuhi dunia kerja, memenuhi pasar tenaga kerja di Indonesia, sekaligus juga yang sering orang-orang sebut itu sebagai bonus demografi, kira-kira gitu. Jadi Gen Z plus abangnya nih milenial itu adalah kelompok populasi yang terbanyak di Indonesia saat ini. Jadi otomatis kalau kita selamatkan Gen Z, kalau kita bisa mendidik Gen Z, kita bisa membimbing Gen Z, itu kita bisa punya harapan akan masa depan yang lebih baik. Makanya alhamdulillah Nida El Adabi ini bikin program seperti ini, kemudian juga bikin program pembelajaran untuk memberikan literasi keuangan kepada Gen Z supaya generasi Z ini nih, Gen Z atau Gen Z ya, ini bisa lebih cerdas secara keuangan. Kalau lebih cerdas secara keuangan, nanti efek ke depannya dia bisa membangun kemandirian ekonomi yang tadi Mas Baktiar bilang tuh, pengen bayar uang kuliah sendiri, nanti pengen bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan dan sebagainya. Nanti kita bahas di belakang ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa riset yang menarik ya. Kalau kita mau bedah nih perilakunya Gen Z itu kayak gimana sih? Jadi nggak hanya di Indonesia, di dunia Gen Z itu juga merupakan populasi yang banyak ya, yang dominan. Ini surveinya PBB nyebut 27% populasi dunia saat ini itu adalah Gen Z. Nah, menariknya 55% populasi Gen Z itu peduli sama hal-hal yang berbau ramah lingkungan dan punya tanggung jawab sosial. Ini menarik nih, karena Gen Z ini ternyata dia punya kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi. Kemudian Gen Z diproyeksikan menjadi 27% tenaga kerja di tahun 2025. Artinya cukup perlu diperhitungkan nanti. Makanya kita nanti di lembaga pendidikan perlu mempersiapkan supaya adik-adik Gen Z ini siap untuk masuk ke dunia kerja. Kemudian 91% dari Gen Z menjadikan teknologi faktor penentu dalam memilih pekerjaan. Bukan cuma pekerjaan, tapi dalam segala hal ya, termasuk di bawahnya 97% Gen Z mempelajari produk baru dari media sosial. Jadi Gen Z sama gadget itu udah nggak bisa dipisahin. Kalau bisa dia tidur sama gadget, mandi sama gadget, makan sama gadget ya, sama handphonenya di tangan gitu. Makanya ada buku yang judulnya Millennial Kill Everything tuh, salah satunya Millennial Kill Garpu. Jadi kalau teman-teman sekarang makan ya, kan pakai sendok sama garpu. Cuma kalau zaman sekarang Gen Z makanya cuma pakai sendok atau pakai garpu. Dia hanya pakai tangan kanan. Kenapa? Tangan kirinya sambil scrolling. Jadi sambil makan sambil scrolling atau sambil nonton TikTok, nonton YouTube dan sebagainya. Jadi dia tuh garpu yang tadinya pakai tangan kanan doang bisanya karena tangan kirinya megang handphone. Nah ini yang baik dan 83% Gen Z membeli sesuatu melalui perangkat seluler. Ini nih beberapa riset yang menarik tentang Gen Z. Intinya Gen Z itu sangat lekat sama yang namanya teknologi, sama yang namanya sosial media. Jadi banyak lah riset lain saya banyak waktu, tapi nah kemudian kalau kita bicara apa hubungan Gen Z sama dunia keuangan nih, nanti kaitannya sama topik kita bikin supaya kita mampu ngatur keuangan. Ini saya curi beberapa akun sosial media ya. Di sini Gen Z itu punya kegalauan, Mas Baktiar ini masih golongan Gen Z nih. Gen Z lebih-lebih dikit sih kayaknya sih, karena jenggotnya kayaknya udah milenial gitu. Gen Z akhir Pak, Nah, Gen 99. Z tingkat akhir beda. Oh. Oke, nah Gen Z itu punya kegalauan tuh, satu dia bingung ngatur uang. Ya, pertama bukan bingung ngatur uang sih sebenarnya, bingung nggak punya uang ya. Kalau ngatur uang kan kalau uangnya ada, kalau uangnya nggak ada nggak bisa ngatur apa yang mau diatur. Gitu. Nah ini bingung nih.
bingung nyari uang, bingung ngatur uang. Yang kedua, mau investasi tapi takut rugi. Nah, yang ketiga mau nabung tapi butuh hura-hura. Nah, ini repot ini. Udah duitnya dikit, pengennya banyak. Pengen investasi, pengen nabung, tapi pengen hura-hura juga, pengen healing juga, pengen jalan-jalan ke luar negeri juga. Nah, ini gimana caranya? Akhirnya apa yang terjadi? Nah, banyak yang terjebak pada pay later. Buy now, pay later. Belinya sekarang, bayarnya entar-entar. Akhirnya apa yang terjadi? Pay later ini kalau sebenarnya pay later itu nggak salah ya. Pay later itu kan apa namanya instrumen yang diciptakan untuk mempermudah kita mengakses keuangan. Nggak ada yang salah, tapi ketika dia kemudian digunakan buat membiayai gaya hidup, ya ada perbedaan antara biaya hidup sama gaya hidup. Kalau biaya hidup ya itu biasanya untuk kebutuhan. Tapi kalau gaya hidup itu biasanya untuk keinginan dan biasanya keinginan itu tidak terbatas. Pembeliannya cenderung impulsif gitu, belum tentu berdasarkan manfaat, tapi bisa jadi cuman gara-gara dorongan hawa nafsu. Makanya kayak sekarang nih bulan Ramadan kita kan diajarkan, dilatih untuk apa namanya bisa mengendalikan hawa nafsu gitu ya. Nggak lapar mata lah bahasa gampangnya gitu. Nah, Gen Z itu sayangnya sekarang dengan kemudahan teknologi ya banyak pinjol sekarang ya, tahu pinjol ya, pinjaman online itu banyak yang kejebak pinjol karena mudah sekali diajukan, beli barang juga mudah, banyak pay later ya. Hampir semua inilah aplikasi keuangan sekarang bisa menggunakan pay later. Nah, ini. Tapi sisi positifnya, Gen Z itu juga udah melek finansial, udah melek investasi. Nah, yang menarik di data IDX Channel, IDX ini ya, apa namanya, Bursa Efek Indonesia ya. Ternyata 58,91%, artinya lebih dari 50%, lebih dari setengah pelaku pasar modal, lebih dari setengah investor di pasar modal, itu adalah Gen Z ternyata. Ada 9,87 juta, hampir 10 juta anak-anak muda yang senang berinvestasi. Nah, ini jadi hal yang menarik gitu. Di satu sisi dia pengen belanja, pengen having fun, pengen healing, tapi dia juga nggak lupa akan masa depan. Karena dia ingat kan, umur gue masih 20-an tahun, gue masih akan hidup masih panjang gitu, gue harus invest. Nah, ini yang menarik. Jadi teman-teman, ini Gen Z ini menarik sekali untuk dibedah karena dia punya sejumlah hal yang apa namanya pemikiran-pemikirannya positif, tapi juga harus kita perhatikan jangan sampai nanti terjebak pada jebakan-jebakan keuangan. Nah, ini yang kita akan pelajari di webinar kita ngabuburit kita pada sore hari ini. Nah, sebelum lanjut nih, saya pengen kembali ya kita aktif nih di kolom chat. Satu kata kenapa perlu ngatur uang? Oke, monggo nih bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, teteh-teteh, tolong nih di kolom chat. Satu kata kenapa kita perlu ngatur uang. Tadi kan kita udah dibahas tuh di atas tuh, Gen Z lah segala macam gitu ya. Apa yang membuat kita perlu ngatur uang? Satu kata. Boleh diketik di kolom chat, teman-teman. Oke, terencana kata Bu Mary Wulandari. Oke. Mas Baktiar tenang, oke, udah terencana, tenang pula gitu ya. Masa depan ya, nggak apa-apa deh dua kata, yang penting nulis ya. Ini lagi nih polisi supaya nggak cepet habis, wah, agar sudah berkeluarga bisa mengatur dengan baik, keren, wah, biar ada tabungan, oke, mantap. Profit, wis, penting, teratur, happy, wah Pak Haji Ramlan aja happy. Jadi kalau Bapak Ibu semua, nah, investasi Mbak Ana makasih. Oke, kita hoki apa? Satu lagi nih, hoki. Disiplin. Oke. Ini kalau kita tungguin terus nih bisa sampai maghrib nih ya. Kita nggak lanjut slide-nya. Kita lanjutin dulu slide-nya, oke ya. Ada kutipan, a goal without a plan is just a wish. Sebuah tujuan ya, a goal, sebuah tujuan without a plan, tanpa perencanaan, is just a wish. Itu cuman angan-angan doang. Jadi teman-teman tadi pengen disiplin, pengen teratur, pengen tenang, pengen kaya, pengen keren, pengen happy dan sebagainya. It's just a wish. Itu cuman angan-angan kalau kita nggak punya perencanaan. Nah, ini makanya hari ini kita belajar gimana ngerencanain. Pengen punya rumah, pengen naik haji, pengen tadi belanja nggak lihat harga, pengen tadi hidup teratur, pengen bahagiain keluarga. A goal without a plan, nggak punya rencana, nothing. Teman-teman, mohon maaf lahir batin.
Susah kita bisa mencapai kalau nggak punya rencana. Makanya kita perlu punya rencana. Nah, inilah kenapa kita perlu belajar perencanaan keuangan. Ada kisah waktu saya kecil nih, nggak tahu nih, waktu teman-teman masih ingat nggak kisah Alice in Wonderland? Ini legendaris banget nih. Jadi Alice ceritanya adalah seorang anak gadis yang masuk ke buku atau masuk ke dunia ajaib ya, Wonderland. Nah, di Wonderland itu dia masuk ke sebuah jalan yang bercabang, berliku. Dia bingung milih jalan mana, belok kanan atau belok kiri. Udah gitu ntar belok kanan di sana ada cabangnya lagi, belok kiri juga ada cabangnya lagi. Nah, terus si Elif ngelihat ada kucing. Nah, kucingnya ternyata bisa ngomong nih. Namanya juga Wonderland ya, dunia ajaib ya, bisa ngapain aja terserah yang nulis gitu kan. Dia bisa bisa ngomong. Elif nanya sama si kucing. Kucing, jalan mana yang harus saya pilih? Kata kucingnya, tergantung kamu mau menuju ke mana. Aku juga nggak tahu mau kemana. Orang aku juga tersesat di sini. Kalau gitu nggak ada bedanya jalan manapun yang akan kamu pilih. Orang kamu juga nggak tahu mau menuju kemana. Jadi teman-teman, bisa jadi saat ini kita nggak bisa ngatur keuangan kita. Karena kita nggak tahu mau menuju kemana. Kita nggak punya tujuan keuangan. Sehingga kita ya udahlah asal jalan. Gitu. Kayak si Elis nih. Ditanya sama, dia nanya, dibalik ditanya, dia juga bingung jawabnya. Jalan mana yang harus saya pilih? Tergantung kamu mau menuju ke mana. Kamu mau dari Parung Panjang mau kemana? Mau ke Bogor. Bisa lewat Lewiliang tuh. Bisa lewat jalan tol baru. Bisa lewat Simatupang. Bisa lewat jalan tikus. Nah, mau kemana? Mau ke Depok. Mau ke Cirebon. Mau ke Malaysia. Mau lewat mana? Kalau kita nggak tahu mau menuju kemana, kita nggak tahu mau lewat jalan yang mana. Akhirnya jalan manapun nggak ada bedanya. Nah, ini resikonya kalau kita nggak ngerti perencanaan keuangan. Apa lesson learn? Apa pembelajaran dari kisah Alice in Wonderland? Yang pertama perlu tahu mau menuju kemana, teman-teman. Jadi, Bapak Ibu jangan cuma mikir saya pengen kaya, saya pengen sejahtera, saya pengen masuk surga, saya pengen bla bla bla. Perlu didefinisikan dengan detail. Mau kemana kita menuju? Nah, kalau dalam konteks keuangan, kita bicara tujuan keuangan. Kita mau punya tujuan keuangan apa? Nah, dari situ baru kita menentukan jalan mana yang akan kita pilih. Tentunya kalau kita dari rumah kita mau ke bandara, itu pilihan kita macam-macam. Bisa lewat jalan tol, bisa lewat jalan biasa. Bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik bis, bisa naik kereta, dan lain sebagainya. Jadi tahu dulu mau kemana, kemudian baru pilih jalan mana yang akan kita pilih. Tuh. Jadi lesson learn-nya adalah dalam dunia keuangan kita perlu punya rencana. Baru setelah kita punya rencana, bagaimana kita mengendarai kendaraan investasi, apakah tabungan, menuju ke cita-cita kita, baru kita bisa akan pilih lebih lanjut. Nah, itu kira-kira. Nah, ada 3 alasan kenapa kita perlu merencanakan keuangan. Tadi penting, kalau Elis tadi tersesat ya di Wonderland, dia nggak punya tujuan, akhirnya dia tersesat. Kita juga akan tersesat kalau kita nggak punya tujuan. Nah, ada 3 alasan kenapa kita perlu punya tujuan keuangan. Yang pertama, membuat kita fokus. Membuat kita fokus. Kalau kita punya tujuan, kita akan fokus. Contoh misalnya, teman-teman yang usianya masih 20 tahun, kira-kira kalau mau naik haji, bisa berangkat hajinya tahun berapa? Naik haji sekarang ngantri, karena sistemnya di Kementerian Agama mengatur ada yang namanya setoran awal. Kalau udah punya duit 25 juta, maka bisa masuk bayar setoran awal, dapat nomor porsi. Nomor porsi itu sama dengan nomor antrian. Saya nggak tahu Parung Panjang udah berapa ya sekarang ya, Kabupaten Bogor udah berapa, tapi di seluruh Indonesia itu artinya udah lebih dari 5 tahun. Bahkan udah lebih dari 20 tahun. Ada satu daerah bahkan yang udah 40 tahun, teman-teman. Jadi kalau umur 20 tahun ya, kita pengen naik haji. Kalau masa tunggunya 40 tahun, umur 60 pas udah kakek-kakek baru bisa berangkat. Itu juga kalau udah setor 25 juta. Nah, gimana kalau umur 20 tahun belum punya duit 25 juta, belum nyetor, baru punya duit 25 jutanya umur 30 tahun. Ya tambah aja 30 tahun, tambah 40 tahun. Belum lagi kalau antriannya tambah lama. Nah, makin lama itu. Nah, begitu kita sekarang punya tujuan naik haji ke Ka'bah, ke Baitullah, ke Baitullah, ke Baitullah, kita fokus. Akhirnya kita jadi akan punya cara untuk gimana supaya kita punya duit buat setoran awal,
kita udah bisa ngantri untuk naik haji. Nah, ini yang pertama, tujuan akan membuat kita fokus. Yang kedua, tujuan itu memberi kita motivasi. Kalau perlu gambar Ka'bah taruh di kamar, taruh jadi wallpapernya handphone, taruh jadi wallpapernya laptop, dilihat mana-mana, dengerin lagunya Opik lah baik, Allahumma la baik, itu memberi kita motivasi. Yang ketiga, setelah kita fokus, kita termotivasi, nah memudahkan kita untuk menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Ini berlaku nggak hanya untuk naik haji, tapi untuk yang lain juga. Buat teman-teman yang udah menikah, belum punya anak, kan harus mikir biaya pendidikan anak makin lama makin mahal. Dia masuk TK, dia masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, belum lagi S1, S2, S3, S-teler, itu semuanya harus dipikirin semua. Jadi kalau kita punya tujuan keuangan, lebih mudah kita untuk menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Ya, jadi ada 3 tadi apa aja? Tujuan keuangan, kenapa penting? Pertama, membuat kita fokus. Yang kedua, memberi kita motivasi. Yang ketiga, membuat kita, memudahkan kita untuk menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi, itu kenapa kita perlu punya tujuan keuangan atau kita perlu punya perencanaan keuangan. Nah, sebelum lanjut, saya mau cek dulu nih kebiasaan keuangan kita. Sekali lagi, tolong mainkan jempolnya, kita aktif di kolom chat ya. Ada 4 pertanyaan, saya minta jawabannya singkat-singkat aja, singkat, padat. Yang pertama, oke, kebutuhan versus keinginan, mana yang lebih sering diturutin? Lebih sering nurutin kebutuhan, apa lebih sering nurutin keinginan? Nah, ayo, kebutuhan apa keinginan? Nah, banyak yang jawab kebutuhan, keinginan, kebutuhan, keinginan, kebutuhan, keinginan, keinginan, kebutuhan. Nah, harusnya kebutuhan. Nah, benar. Ini Bu Nur Fajar nih, Mbak Nur Fajar ya, Maulidia. Pengennya sih kebutuhan, Pak, tapi gimana ya keinginan? Apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan? Saya kasih ilustrasi gampang ya. Ini kan ntar kita buka puasa ya. Ya, buka puasa nih, beduk maghrib kita buka puasa. Pertanyaan saya, yang ada di meja makan, itu kebutuhan apa keinginan? Sederhana tuh. Banyak Itu keinginannya. kata Pak Haji Ramlan banyak keinginannya. Sebenarnya kalau kebutuhan, itu kita minum seteguk air, 3 butir korma, itu udah cukup, betul nggak? Betul. Kurma sunnah kan? Nah, tapi yang wajib gorengan katanya gitu Pak Haji. Kurma sunnah, gorengan wajib. Jadi kalau nggak ada gorengan sama lontong sama sambal kacang tuh kurang kurang seru takjil. Belum lagi kolak, pacar Cina, biji salak. Belum lagi ada apalagi tuh di situ. Ada es buah, es campur ya, es cendol, dawet gitu ya. Waduh, itulah yang namanya keinginan. Bapak Ibu teman-teman. Jadi mana yang lebih sering diturutin nih? Kebutuhan apa keinginan? Mulai deh tuh. Jadi saya Keinginan, hapus Pak, nih. keinginan. Nah, oke ya, itu baru pertanyaan pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mana yang lebih banyak alokasinya? Jajan apa investasi? Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, lebih banyak jajan apa investasinya? Waduh, saya jajannya reksadana. Waduh, lagu ya, jajannya reksadana. Jajannya beli emas. Nah, waduh, ini nggak ada yang jawab investasi nih. Patah hati saya nih. Aduh, semuanya jajan ya. Teman-teman, jajan itu memang nikmat. Dia bisa membuat kita merasakan kenikmatan sesaat. Tapi habis itu duitnya habis gitu ya. Nah, kalau investasi duitnya nggak kelihatan. Kenikmatannya tidak dirasakan sekarang, tapi nanti. Nah, investasi adalah cara untuk menunda kenikmatan. Kalau jajan, mempercepat kenikmatan, tapi menghabiskan uang kita. Nah, jadi mulai coba diatur-atur, di balance antara jajan sama investasi. Investasi nggak harus mahal. Investasi banyak yang murah-murah. Tadi yang saya sebut tuh reksadana. Bisa beli reksadana mulai dari 100.000. Beli emas logam mulia itu juga bisa dari 50.000 ya. Saya dulu kan kerja di Bank Syariah ya. Itu beli beli emas di gadget di handphone bisa mulai dari 50.000 perak ya. Nanti dikonversi ke harga emas hari itu. Misalnya sekarang nih harga emas gampangnya 1 juta misalnya. Nah, 1 juta kalau 50.000 berapa gram tuh? Nah, hitung aja 0, berapa tuh? Setengah gram misalnya gitu ya. Sorry, 1 gram kan 1 juta. Berarti kalau 50.000 0,05 gram. Kira-kira gitu. Itu investasi. Atau sesederhana kita punya celengan, tiap hari kita komitmen nyemplungin duit 5.000 perak atau 10.000 perak. Itu bagian dari investasi kita untuk masa depan kita. Ya, mulai dari sekarang mulai kita atur-atur balance antara jajan sama investasi. Pertanyaan ketiga. Nah, ini yang buat yang udah punya penghasilan. Tanggal muda versus tanggal tua. Menu makan siangnya sama apa beda?
Biasanya orang kalau tanggal muda makan siangnya kayak gimana? Jajannya kayak gimana? Kalau tanggal tua gimana? Nah, biasanya kalau habis gajian tuh ya, ada yang gajinya tanggal 25, ada yang gajinya tanggal 1, itu biasanya habis gajian tuh berasa kayak orang kaya kan. Wah, nyari restoran yang mewah, nyari menu yang nggak pernah sebelumnya dimakan nih. Wah, keren nih. Nah, itu kafe versus kopi saset ya. Kopi gunting apa kopi giling? Gitu kan. Nah, ini kalau udah tanggal tua, udah tuh menunya dia lagi ya, tempe lagi, tahu lagi gitu ya. Boleh sih makan rendang, tapi dalam bentuk mie instan ya, Indomie rasa rendang, Indomie rasa soto ya. Nah, itu Indomie semua tuh hari-hari tanggal tua. Itulah dilema anak-anak kos ya. Oke, kalau udah pintar ngatur keuangannya tanggal muda tanggal tua sama aja, nggak ada masalah. Oke, yang terakhir pertanyaan keempat. Penghasilan atau pengeluaran, mana yang lebih bisa dikendalikan? Kira-kira. Penghasilan atau pengeluaran yang lebih bisa dikendalikan? Apakah lebih mudah mengendalikan pengeluaran? Wah, susah juga ya pengeluaran kan tadi tuh. Kita suka lapar mata, kita suka ada apa namanya semacam dorongan impulsif buat ngeluarin tadi itu kayak takjil, pengen ini keinginan kita lebih besar daripada besar pasak daripada tiang itu. Tapi apa iya penghasilan itu lebih mudah dikendalikan? Emang kita bisa atur gaji kita berapa gitu kan? Susah juga, kecuali kalau punya bisnis ya, punya passive income. Kita bisa mengendalikan penghasilan. Nah, ini memang pertanyaannya agak-agak menjebak nih. Dua-duanya sulit. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita bisa mengendalikan penghasilan, kita juga bisa mengendalikan pengeluaran. Kita bisa berpikir apa investasi supaya kita bisa punya tadi passive income, penghasilan pasif atau bisnis yang bisa menghasilkan. Nah, pengeluaran kita juga perlu tahan nafsu, tahan keinginan kita, bisa kelola uang kita yang sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, apa kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan ini? Kesimpulannya adalah penting untuk mulai membangun kebiasaan keuangan yang baik. Kita tadi punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu baru bisa tercapai dengan baik kalau kita punya disiplin. Nah, disiplin itu adalah kebiasaan keuangan yang baik, salah satunya. Jadi, dua-duanya ini kita harus punya. Tujuan keuangan, kebiasaan keuangan. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya? Nah, kita ada buku yang bagus, judulnya The Psychology of Money. Ini buku yang nulis Morgan Housel dan sekarang udah jadi internasional bestseller. Nah, ada quote yang menarik sekali, dia bilang, mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda. Bukan berarti anak S2 lebih cerdas secara keuangan daripada anak S1. Belum tentu dokter lebih cerdas secara keuangan daripada anak S2 atau S1. Atau yang nggak kuliah. Mengelola uang nggak ada hubungannya sama kecerdasan Anda. Dia lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Jadi kalau perilakunya boros, memperturutkan keinginan, lebih banyak jajan daripada investasi, makannya nggak diatur, pengeluarannya nggak diatur, maka dia artinya tidak cerdas secara keuangan. Ini kata Morgan Housel, The Psychology of Money. Jadi kunci untuk bisa mengelola uang dengan baik adalah di perilaku kita. Kita harus memperbaiki perilaku keuangan kita. Nah, terus gimana dong caranya supaya saku kita aman ya? Tadi sesuai tema kita. Bagaimana supaya saku kita aman dan jadi happy itu? Happy-nya kayak anak bayi itu, ketawa giginya cuma 2 ya. Seperti burung kakak tua ya, giginya tinggal 2, hinggap di jendela. Nah, itu nenek tua gitu ya. Nah, ini kita pengen supaya saku kita aman dan jadi happy. Saya mau bagikan ada 5 tips supaya kita bisa mencapai financial freedom tadi ya, atau mencapai kemampuan kita mengelola keuangan atau merdeka finansial. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman, adik-adik, milikilah tujuan keuangan. Kadang-kadang kita punya tujuan keuangan tapi nggak pernah kita tuliskan, nggak pernah kita detailkan, nggak pernah kita definisikan. Nah, tujuan keuangan yang baik itu tujuan keuangan yang smart. Ya. Smart itu S-nya spesifik. Mau naik haji, naik hajinya kapan? Naik hajinya haji reguler apa haji plus, apa haji furoda? Kalau sekarang tuh. Mau nikah, mau resepsi pernikahan, mau di mana? Di KUA, di gedung, di rumah. Pakai tenda biru, apa nggak pakai tenda, apa tenda pemadam kebakaran itu beda. Gitu. Itu semuanya beda-beda budgetnya. Mau nyekolahin anak, nah, sekolahnya juga beda-beda. Mau SD Impres, SD Negeri, SD IT, Islam Terpadu, madrasah, mau SD internasional dan sebagainya, itu
beda-beda. Spesifik, lebih spesifik lebih baik. Jadi tujuan keuangan itu adalah sesuatu yang mau kita capai di masa depan, yang untuk mencapainya dibutuhkan uang. Nah, itu kira-kira tujuan keuangan. Tadi makanya naik haji lah, beli mobil, beli rumah, bisa menikah, bisa biaya pendidikan anak, persiapan pensiun, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk liburan, termasuk kita beli gadget baru, termasuk kita beli sesuatu yang baru dengan uang kita. Lebih spesifik, lebih baik. Yang kedua, measurable, bisa diukur. Berapa butuhnya, uangnya berapa, kemudian juga apa namanya, berapa banyak jumlahnya, dan seterusnya. Yang ketiga, achievable. Jadi nggak boleh besar pasak daripada tiang, nggak boleh terlalu pengen bisa mencapai ini, itu akhirnya harus ngutang sana sini, ngutang sini, gali lubang tutup lubang tadi ya, pakai pinjol, kejebak, dan seterusnya. Apalagi menggabungkan pinjaman online sama judi online, wah itu hati-hati tuh. No, apa di dunianya sengsara, di akhiratnya masuk neraka. Waduh, ngeri ya. Smart ya. Yang keempat, R, relevan, relevan sama kebutuhan kita. Dan yang kelima, T, time bound atau timely, punya batas waktu. Jadi ya udahlah, naik haji ntar aja lah, tunggu sampai mampu ya. Kan naik haji jika mampu ya. Nah, cuman mampunya itu harus diukur kapan, berapa tahun nih kita harus punya tabungan haji yang nyampe duit 25 juta buat nyetor setoran awal. Kalau sekarang umur 20, paling nggak saya umur 25 deh. Udah ini 5 tahun. Atau saya pengen fast track setahun kalau bisa ya, nunggu warisan cair gitu. Atau nunggu aset dijual, atau nunggu durian runtuh, atau nunggu apa gitu. Intinya ada timely, ada jangka waktu ya. Yang pertama, teman-teman, milikilah tujuan keuangan. Yang kedua, ini topik yang tadi di depan kita bahas, bedakan keinginan dengan kebutuhan. Sayangnya seringkali keinginan itu sering nyamar seakan-akan di kebutuhan. Udah butuh nih ganti sepatu nih, akhirnya beli sepatu baru deh. Udah butuh nih ganti handphone nih, akhirnya beli handphone baru deh. Padahal itu sebenarnya jangan-jangan keinginan. Persis kayak makanan yang ada di meja makan saat mau buka puasa. Kayaknya butuh beli asinan, butuh beli kolak, butuh beli gorengan, butuh beli lontong, dan sebagainya. Padahal itu jangan-jangan bukan kebutuhan, tapi keinginan, teman-teman. Jadi, sebelum punya passive income, jauh lebih baik punya pasif hati. Ya, ini quote bagus nih ya. Sebelum punya pasif income, jauh lebih baik mempasifkan hati dengan menekan keinginan. Itu kira-kira tips yang kedua. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Yang ketiga, nah, menabung dan berinvestasi di awal. Salah satu tips yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang sudah punya penghasilan, entah penghasilannya karena bekerja, karena bisnis, termasuk dari orang tua dan sebagainya. Nabung dan investasi di awal. Maksudnya di awal apa? Di awal sesaat setelah terima penghasilan. Sholat aja yang afdol, itu sholat di awal waktu. Ya. Nabung, investasi yang afdol, itu juga di awal waktu. Di awal waktu sesaat setelah terima. Karena kalau duitnya udah nggak ada yang bisa ditabung. Jadi mindset kita seringkali salah. Nabung itu kita kalau ada penghasilan sisa. Ya kalau pertanyaannya ada nggak sisanya? Insya Allah kagak ada gitu. Karena tadi keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan kita. Jadi pengen beli ini segala macam. Ntar deh kalau gaji kita naik, ntar kita bakalan nabung. Begitu gajinya naik, boro-boro buat nabung. Cicilan handphone udah duluan daripada kenaikan gajinya. Jadi nabung investasi di awal itu bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, sekarang banyak bank yang bikin yang namanya tabungan dengan installment plan, dengan cicilan atau dengan setoran rutin. Misalnya gajian tanggal 25, ya udah minta dipotong tiap tanggal 25. Gajian tanggal 1, kita dipotong tiap tanggal 1. Jadi kita jaga itu gaji kita buat betul-betul bisa kita bayar tabungan kita. Buat bayar arisan aja bisa, gitu lah. Kita kan bela-belain buat bayar arisan, masa buat nabung buat kebutuhan masa depan kita nggak bisa. Gitu. Jadi teman-teman, menabung investasi di awal sangat penting, sangat direkomendasikan. Buka tabungan yang ada installment plan atau ada setoran rutin bulanannya. Ya, ini tips yang ketiga. Tips yang keempat. Nah, ini anak muda zaman sekarang nih, Gen Z banget nih, FOMO, fear of missing out. Mungkin kalau generasi di atas ya, Gen X, baby boomers nggak terlalu ngerti istilah FOMO. Anak-anak zaman sekarang tuh FOMO banget. FOMO tuh apa? FOMO tuh ikut-ikutan. Fear of missing out, takut ketinggalan. Anak-anak pada nonton Coldplay, kita pengen nonton Coldplay. Ada apa namanya apa sih yang viral-viral tuh yang baru-baru tuh pengen beli juga, ngikut, takut ketinggalan, takut dia bilang ketinggalan zaman.
takut dibilang nggak update, takut dibilang kuno, dan seterusnya. Jangan terjebak FOMO. Be yourself. Jadi dirimu aja. Nggak usah terlalu khawatir dengan penilaian orang lain. Karena penilaian yang paling tinggi itu ya di mata Allah gitu. Jangan khawatir. Kita jangan gara-gara memperturutkan FOMO kita jadi memaksakan diri gitu untuk bisa membeli sesuatu supaya diterima di lingkungan kita. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu juga gitu, nggak harus begitu juga. Dulu waktu zaman-zaman sepeda, tahu ada sepeda namanya sepeda Brompton ya, yang harganya bisa puluhan juta itu bapak-bapak di kantor itu banyak yang minjem duit buat beli sepeda Brompton supaya bisa hangout bareng sama teman-temannya. Kalau nggak punya Brompton tuh kayaknya kurang keren gitu. Nah ini merupakan sebuah pemaksaan diri sebenarnya, nggak mampu, dia harus utang, dia harus minjem. Ya kalau pinjamannya lancar ya, kalau pinjamannya pakai pinjol tadi, akhirnya ya begitu dijual harganya udah turun. Jadi hati-hati, jangan terjebak FOMO. Be yourself. Ya. Tips yang terakhir, nah ini tips yang sangat relevan dengan kehadiran bulan Ramadan. Berbagi bikin berkah. Berbagi bikin happy. Berbagi nggak akan membuat kita miskin. Bahkan banyak riset yang menyebutkan, ada riset saya lupa di kampus mana di luar negeri, itu dipasangin alat sensor di kepala ya. Mereka aktivitas dilakukan. Salah satunya aktivitasnya adalah aktivitas giving atau berbagi, sedekah kira-kira gitu. Nah, begitu aktivitas yang dilakukan sedekah itu lampu-lampu di sensor itu nyala sangat terang gitu. Ada hormon serotonin dan hormon endorfin yang langsung terkreasi dari aktivitas giving tersebut. Jadi giving ini bikin happy gitu, bikin orang tuh bahagia, bikin senang. Jadi kalau kita punya uang sedikit atau banyak, kita bagi sama orang lain yang lebih membutuhkan, itu akan sangat-sangat bermanfaat buat orang tersebut, bermanfaat buat kita juga. Kalau teman-teman sekarang nyumbang ke Palestina, ya banyak sekali yang terzolimi di sana, saudara-saudara kita, nyumbang ke korban bencana alam, nyumbang ke korban kebakaran, nyumbang ke tetangga kita yang kelaparan, itu rasa happy-nya bukan cuma yang nerima. Yang terima senang, dia terima nasi bungkus, dia terima baju baru, dia terima paket sembako. Tapi kitanya sendiri juga akan happy karena tadi salah satu ciri khas manusia adalah dia itu senang berbagi. Jadi kalau pengen happy, pengen berkah, berbagi. Ini tips yang kelima. Oke? Jadi 5 tips tadi masih ingat apa aja? Yang pertama, miliki tujuan keuangan ya. Apapun tujuan keuangan bagus tuh tadi apa Mas Baktiar? Harus smart ya. Spesifik, measurable, achievable, relevant, timely ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga itu kalau mau nabung, kalau mau investasi di awal waktu ya, kayak sholat. Sholat di awal waktu, investasi juga di awal waktu. Di sesaat setelah terima penghasilan. Yang keempat, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, be yourself. Ya hidup kita penuh dengan keberkahan. Nah, ini saya punya ini promosi dikit nih Pak Haji nih, izin saya membukukan tadi ya ide cerita tadi itu ke dalam buku nih. Mudah-mudahan segera terbit bukunya. Judulnya Wealthy Habits ya, cara anak muda membangun kebiasaan yang membawa kekayaan dan kesejahteraan. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera terbit. Kalau enggak ya mudah-mudahan habis lebaran lah ya bisa terbit nih buku. Oke, makasih. Yuk. Mudah-mudahan kita bisa mengubah kebiasaan keuangan kita, bisa belajar ngatur uang lebih baik supaya kita bisa happy, dompet kita aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Meidi atas materinya sangat amat luar biasa. Dan nggak cuman saya, pasti teman-teman di sini juga sangat bermanfaat sekali ilmu yang telah diberikan oleh Kak Meidi. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri atau perwakilan dari teman-teman di sini. Untuk mengatur keuangan nih Kak Meidi, kalau yang saya lihat di internet itu ada menggunakan persen-persenan atau langsung nominalnya. Dan bagaimana kita itu pertanyaan pertama, apakah kita langsung
penghasilan saya sebulan itu 100.000, itu enaknya membagikannya langsung ke ya, apakah nanti khusus rumah tangga sekian persen berapa, kemudian pribadi berapa persen, kemudian untuk charity, untuk sedekah juga sekian persen itu berapa, itu gimana ya kami ya di pembagiannya? Oke, makasih. Ini pertanyaan menarik nih. Hampir tiap saya ngisi webinar, pertanyaan ini selalu keluar ya. Jadi favorit. Entah nggak tahu tuh pada sepakat di belakang apa gimana gitu ya. Tapi ini jadi gini, Mas Baktiar, pada prinsipnya nggak ada yang namanya rumus baku ya. Nggak ada. Kalau mau bahagia, kalau mau sukses, pembagiannya harus gini, 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 gini. Nggak ada yang baku, nggak ada yang sama persis. Tapi biasanya para perencana keuangan menyederhanakan alokasi pendapatan ke dalam beberapa pos. Kebetulan saya punya beberapa teman yang jadi perencana keuangan ya. Ada Prita Gozi itu teman saya, ada Ahmad Ghazali itu teman saya. Itu mereka punya beberapa tips tuh, punya beberapa apa namanya alokasi tadi, rumus alokasi. Tapi sekali lagi saya disclaimer, nggak ada yang baku, semuanya kembali kepada kebutuhan dan apa situasi yang kita hadapi. Kalau Prita Gozi itu bagi tiga, ada yang namanya uh, saving, playing, sama living. Living, saving, playing. Jadi bagi tiga, living itu biaya hidup, saving itu tabungan atau investasi, playing itu biaya untuk apa ya istilahnya itu senang-senang lah, buat tadi itu, buat keinginan, biaya untuk keinginan kita. Living, saving, playing. Dia biasanya baginya 50, 30, 20. 50% living, 30% saving, 20% playing. Ada lagi Ahmad Ghazali bikin teori namanya teori 1 2 3 4. Itu di buku Habiskan Saja Gajimu. 1 2 3 4 ini teorinya sangat spiritual nih. Karena satunya itu adalah ke atas, ke Allah 10%. Jadi 10% itu didahulukan. Pay your God first. Bayar Tuhan. Nah ini dalam tanda petik ya, bayar Tuhan. Allah nggak butuh bayaran dari kita. Tapi kita mengalokasikan pertama ke atas dulu. 10%. Kenapa ke 10%? Kan zakat 2,5%. Zakatnya ya 2,5%. Tapi kan ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada hadiah, dan sebagainya. Itu masuk alokasi total 10%. Jangan mau kalah sama yang non-muslim. Non-muslim itu punya yang namanya perpuluhan. Jadi kalau orang Nasrani itu sedekahnya dia, zakatnya dia itu 10%, namanya perpuluhan. Itu di gereja-gereja dipotong. Makanya gereja lebih banyak yang lebih mewah kelihatannya daripada Mesir karena dipotongin 10% jamaahnya gitu. Nah, kita jangan mau kalah. Kita juga jangan cuma cukup dengan 2,5% zakat kita, tapi kita juga nambah dengan sedekah, nambah dengan wakaf, nambah dengan infak dan sebagainya. Itu satu ke atas. Dua, 20% itu ke depan, kebutuhan kita di masa depan, investasi, tabungan, dan sebagainya, itu adanya di depan, 20%. Hak masa depan kita. Yang ketiga, 30% itu yang ke belakang, hak orang lain yang pernah kita pinjam, sekarang kita kudu bayar cicilan. Nah, cicilan itu maksimal 30%. Cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan barang-barang. Sekarang semuanya bisa dicicil. Panci aja dicicil gitu ya. Itu kalau di belanja di Gojek tuh, di GoPay gitu ya, itu bisa dicicil tuh. Apa padahal cuma beli ini doang, minyak goreng bisa dicicil. Jadi sekarang semua bisa pay later, bisa dicicil segala macam. Tapi hati-hati jangan sampai lebih dari 30%. Nah, 40%-nya pos untuk ke bawah hari ini. Living tadi itu, biaya hidup. Jadi 40% itulah biaya hidup untuk hari-hari kita. 1 ke atas, 2 ke depan, 3 ke belakang, 4 ke bawah. 10% pay your God first, zakat, infak, sedekah, wakaf. 20% investasi, tabungan masa depan. 30% cicilan-cicilan. 40% biaya hidup hari ini. Itu kira-kira rumus-rumus yang biasa disampaikan. Tapi sekali lagi nggak mengikat, nggak baku. Kembali lagi kepada kebutuhan kita. Tentunya di sepanjang lifetime kita, anak-anak, remaja, baru kuliah, lulus kuliah, baru kerja, kerjanya udah manajer, direktur, atau udah jadi owner,
itu pasti persentasenya beda-beda. Persentasenya beda-beda. Karena yang penghasilannya masih kecil, biasanya belum mampu nabung banyak-banyak. Tapi dia mungkin besar di kebutuhan hidup, sama besar di cicilan gitu. Tapi kalau kita 10% itu sih mutlak gitu. Jadi kalau bisa kita udah alokasi tuh 10%, karena kalau kita percaya sama janji Allah, barang siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah, maka akan menerima ganjaran 700 kali lipat gitu. Jadi bisa jadi lewat jalan yang tidak disangka-sangka juga. Jadi kalau kita amankan dulu ke atas, insya Allah ntar Allah yang akan mengamankan urusan kita. Kira-kira gitu Mas Ferdian. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya dari Pak Abdillah dari SMK Muhammadiyah. Kepada Pak Abdillah, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. sore, warahmatullahi salam bahagia, semangat beribadah puasa Pak ya. Mohon maaf, Amin. ini Selamat sore tanpa Pak. kamera ya, lagi rapi-rapi di kantor soalnya Pak. Ya, Perkenalkan, saya Abdillah sebagai guru BK atau guru bimbingan konseling. Luar biasa Pak ya, dengan tema Merdeka Finansial Generasi Z. Generasi Z ini menurut saya sendiri Pak ya, ini ya, sebagai guru BK benar-benar siswa kaum rebahan. Saya pernah diceletuk oleh beberapa siswa atau mahasiswa yang datang juga. Kenapa generasi Z ini lebih gampang daripada generasi baby boomer atau Y atau X gitu ya. Tapi saya sendiri nggak mau terkalahkan oleh mereka generasi Z. Ada yang mengatakan kemarin Pak, ini kita tryout ya Pak? Iya. Ini pasti bohong ya Pak ya? Kok bohong? Ini nyata loh nak. Ini chat GPT Pak. Katanya soal juga ada Pak. Zaman kita dulu Pak, cari buku pun susah. Mereka sekarang generasi Z sangat hebat banget. Udah chat GPT keluar buku-buku sumber-sumber. Nyari pertanyaan jawabannya keluar. Google pun kalah sekarang oleh chat GPT. Nah, saya pertanyaannya bagaimana si generasi Z ini tidak songong terhadap kaum-kaum atasan gitu Pak. Atau kaum-kaum tingkat yang lebih atas sih. Itu mereka songong banget. Kadang kerjaan saya mulai jam 7 sampai jam 16.30. Mereka WA saya nggak balas Pak jam 5 itu. Kembali lagi pagi saya balas. Kamu jangan songong ya. Waktu istirahat saya udah selesai. Nanti kalau mau curhat mau apa. Kadang mereka tuh songong Pak. Bagaimana menganalisir generasi Z itu Pak dengan tepat waktu. Terima kasih. oke, makasih Pak Abdillah. Ini yang nanya guru BK, harusnya guru BK yang jawab nih. Yang Sama-sama bertanya, saling sharing Pak. yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya nih. Tapi boleh ya sedikit ya. Em, jadi Pak Abdillah, kalau tadi kita lihat ciri-cirinya Gen Z ya. Gen Z itu banyak risetnya sebenarnya. Dulu milenial itu banyak yang riset, belakangan Gen Z atau Gen Z ini mulai banyak yang ngeriset juga gitu. Memang em, apa ya? Kalau saya bilang ini konsekuensi logis dari perubahan zaman. Jadi perubahan zaman. Kalau dulu ya kita bikin surat itu pakai tulisan tangan. Iya, Pakai abad tulisan ketiga, tangan. abad 21 jangan ke melek aksara, tapi sekarang harus melek digital gitu kan Nah, ibaratnya. kira-kira gitu. Dulu kita nulis pakai tulisan tangan. Habis itu tulisan tangan digantikan oleh mesin tik ya. Sampai Iya, angkatan saya itu masih nulis pakai mesin tik tuh, bikin surat. Bahkan dulu ada pelajaran mengetik gitu. Jadi kita iya. latihan ngetik gitu. Nah, belakangan kemudian wah berkembang teknologi sangat luar biasa gitu ya. Bahkan hal-hal yang dulu sepertinya mustahil dilakukan sekarang udah nggak mustahil lagi. Contoh ya, naik pesawat terbang itu di tahun 1900-an awal, orang masih bilang hanya orang gila yang bilang bisa terbang di angkasa seperti burung. Tapi belakangan ternyata manusia bisa terbang. Kita tiap hari mungkin ada yang pernah ngalamin itu, mungkin Pak Lutfi ya yang itu pernah ngalamin Dan makan siang apa sarapan di mana, makan siang di mana, makan malam di mana gitu. Itu bisa beda-beda kotanya tuh. Kalau nggak ada teknologi pesawat terbang kita nggak bisa melakukan itu. Nah, Chat GPT sekarang itu masih dianggap hebat di generasi kita sekarang karena baru-baru aja. Kita masih kayak gagap teknologi, masih gaptek gitu ya. Tapi mungkin 5 tahun 10 tahun yang akan datang, orang tuh udah ngelihat ChatGPT seperti mesin tik saat ini gitu. Jadi perkembangan teknologi
teknologi seperti itu. Nah, adopsi teknologi di generasi antar generasi juga mengalami perubahan. Kalau sekarang kita memaksain orang tua atau kakek nenek kita belajar ChatGPT, kasihan beliau-beliau karena memang ya generasinya zaman beliau belum ketemu sama teknologi itu. Itu akan mengakibatkan perilakunya juga berubah. Tapi Kalau perilaku siswanya itu loh nggak enak dipandang. boleh saya selesaiin Bilang dulu aja, lah, Pak Abdillah, boleh oke, saya selesaiin dulu, jangan iya, diinterupsi dulu ya, biar oke. enak nih. Nanti yang lain juga kan pengen nanya, takut yang lain waktunya habis. Jadi kita pengen supaya setiap orang itu punya rasa saling menghormati gitu ya. Nah, cuman cara kita berkomunikasi, bahasa kita itu kan beda-beda. Karena perilaku kita dibentuk oleh zaman kita masing-masing. Kalau dulu ya bikin surat itu kan apa ya? Kalau kita jawab surat ya harus dengan surat gitu. Jawab tulisan dengan tulisan. Nah, kalau sekarang tuh anak-anak zaman sekarang kadang-kadang kita udah chatting panjang lebar gitu oke gitu. Gitu. Nah, ini memang masalah gap antar generasi. Kita kita menurut saya perlu berdamai dengan realitas di satu sisi ya. Ini enggak 100%, tapi di satu sisi kita harus berdamai dengan realitas. Ada berdamai bisa kita lawan. Tapi kita juga harus selalu melakukan edukasi dan literasi. Jadi misalnya kayak tadi eh, ya mungkin dia menganggap itu biasa gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan, kepada anak didik kita, kepada adik-adik kita, yang kamu tadi sampaikan itu tidak sopan. Yang sopan itu yang seperti ini. Jadi ke depan kalau bisa kita berkomunikasi dengan kita bisa jadi gitu Pak. Kita punya asumsi kalau apa yang ada di kepala sama nggak tepat. Yang tepat seperti ini. Nah, ketika dia menerima input seperti itu, dia yang akan berkaca sendiri. Oh ternyata ini kalau ngomong sama generasi yang di atas gue nggak bisa pakai bahasa yang sama. Dia baru akan belajar ketika ada orang yang mengajarkan, gitu. Jadi kalau kita juga Luar biasa, Kak Medi, atas materi yang telah disampaikan. Jawabannya juga sangat insightful sekali dan pastinya akan berguna untuk bagaimana kita mengatur keuangan yang bertujuan merdeka finansial, bebas dari hutang misalkan, bebas dari cicilan dan lain sebagainya. Baik, di akhir acara ini pastinya kita akan belajar bersama-sama bahwa finansial merupakan cerminan dari ego kita semua. Kalau kita boros, kita sudah tahu nih bahwa ego kita ternyata keinginan kita tuh jauh lebih besar daripada kebutuhan kita dalam hal pengeluaran keuangan kita. Dan begitupun sebaliknya, kalau ego kita bisa ditahan, itu menggambarkan keuangan kita bahwa kita bisa menjaga, menahan emosi kita untuk berbelanja misalkan. Untuk teman-teman selanjutnya akan ada satu pertanyaan terakhir yang ingin bertanya, dan pastinya pertanyaan ini hanya seputar finansial saja karena pemateri ini expertnya di bidang finansial, bukan di bidang yang lainnya, terutama di bidang psikologi pendidikan. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar finansial, silahkan bertanya hanya seputar finansial saja. Di sini ada yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, mungkin akan siap-siap untuk berbuka kali ya Pak ya. Di sini udah mulai siap masak-masak atau buat es buah untuk acara nanti buka puasa. Jadi baik, akan saya tutup acara Saya boleh tanya sebentar nggak? Generasi Z Merdeka Finansial. masih ada nih Mas Baik. Bastian, Pak Rustam. Oh, baik. Pak Rustam apa Lutfi? Oh, ya. Baik, kepada Pak Rustam, kepada beliau kami persilakan untuk pertanyaannya. Saya Pak, yang satunya lagi? Pak Lutfi kali ya, Pak Lutfi dulu deh.
Oke, ya, terima kasih Pak Medi, materinya luar biasa sekali. Saya yang generasi kolonial juga jadi merasa tergelitik ya untuk mulai memperbaiki aspek pengelolaan keuangan ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang lain ya. Eh, Coba di sini kan mayoritas teman-teman ini barangkali mahasiswa atau mungkin teman-teman yang masih SMA itu mungkin belum punya pendapatan nih. Jadi barangkali masih dari orang tua ya uang saku. Mungkin Pak Medi bisa kasih tipsnya ya bagaimana mereka mengelola keuangannya kan bukan berarti tidak punya uang ya Pak ya, walaupun itu berasal dari orang tua. Tapi mungkin dari awal kalau sudah punya pemahaman tentang pengelolaan keuangan, barangkali nanti mereka bisa menjadi orang yang lebih baik dari saya lah gitu, dari kita-kita yang zaman kolonial ini, Mak. Kira-kira begitu Pak Medi, barangkali bisa dikasih tipsnya. Terima kasih. Makasih Pak Lutfi. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Buat anak-anak sekolah, mahasiswa yang memang belum punya penghasilan tetap gitu ya. Gimana ngelola keuangannya? Berbahagialah yang masih jadi pelajar dan mahasiswa. Meskipun nggak punya penghasilan tetap, tapi belum punya cicilan. Ya, yang kesian tuh yang penghasilannya masih kalah besar daripada cicilannya. Jadi dia gali lubang, tutup lubang. Bahkan nggak cuma gali lubang, tutup lubang. Dia bisa jadi kejeblos di dalam lubang yang dia gali sendiri gitu. Nah, jadi adik-adik mahasiswa sama pelajar ya anak-anak SMA dan setingkat ya. Jadi karena kita belum punya pengeluaran yang rutin juga. Ya. Kalau tadi kan kalau pakai teori 1, 2, 3, 4 ya, ada hak Allah, hak masa depan, hak masa lalu, sama hak hari ini. Paling banter anak-anak mahasiswa sama pelajar itu ngeluarinya ya 3 yang tadi itu cicilan belum punya. Jadi zakat, infak, sedekah ya mungkin zakat belum punya kewajiban karena belum punya penghasilan, tapi infak kan bisa ya. Yang kedua tabungan untuk masa depan itu juga bisa. Tabung kebutuhan hari-hari juga pasti dikeluarkan karena ya paling nggak buat uang jajan atau uang kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan dan seterusnya. Nah, bagaimana dari penghasilan yang meskipun tidak tetap dan meskipun itu dari orang tua bisa kita atur sedemikian rupa supaya nggak habis hanya untuk konsumsi, hanya untuk hari ini, tapi kita juga bisa berpikir untuk hari yang akan datang. Minimal kita latihan dulu, latihan investasi, latihan nabung. Contoh latihan nabung tuh gini, kan kita tiap tahun tuh ada libur panjang, pasti ada libur panjang. Mungkin udah ada teman-teman yang udah berharap banget libur panjang itu bisa liburan keluar kota. Syukur-syukur bisa keluar negeri gitu ya, keluar kota atau keluar negeri. Nah, coba dari sekarang latihan menempatkan liburan ke luar negeri atau keluar kota itu sebagai tujuan keuangan. Supaya dari tujuan keuangan yang ada itu kita mulai bisa menyisihkan, ya, bukan menyisakan. Tadi ingat, rumus menabung yang baik bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Katakanlah teman-teman dapat uang jajan, misalnya 10.000 sehari, atau 5.000 atau berapapun lah, anggapnya 10.000 biar gampang. Bisa nggak 1.000 perak jangan dijajanin, 1.000 peraknya ditabungin. 1.000 perak kalau sebulan udah terkumpul 30.000, ya nggak? 30.000 kalau setahun ya udah hampir 400.000 gitu ya. Mungkin butuh setahun atau setahun sih 300.000 udah bisa lah jalan-jalan ke Bogor gitu ya dikit. Udah bisa ya naik kereta sekarang udah bisa keluar kota tuh begitu. Intinya ada tujuan keuangan yang bisa menyemangati kita, bisa membuat kita berlatih dengan uang yang sekecil apapun. Itu kalau 1.000 perak sehari. Gimana kalau 2.000? Gimana kalau 5.000? Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kita akan terbangun mentalnya untuk bisa lebih disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang wah anak zaman sekarang tuh udah sangat kreatif. Kalau zaman saya dulu atau mungkin zaman Pak Lutfi dulu itu belum terbuka peluang-peluang untuk jadi konten kreator, untuk jadi penulis, untuk jadi digital marketer, untuk jadi afiliator dan sebagainya. Sekarang udah banyak banget. Udah bisa jualan di toko online ya. Anak SD pun sekarang udah bisa jualan di toko online. Jadi
kalau kita misalnya mau belajar ya, mau scale up diri kita, mau upskilling diri kita mau ningkatin kemampuan kita, mungkin kita bisa mempelajari satu keahlian yang bisa mendatangkan pendapatan sampingan atau penghasilan tambahan buat kita. Belajar satu skill digital misalnya, digital marketing, skill konten kreator misalnya, skill menulis, itu mungkin bisa membuat kita bisa dapetin penghasilan tambahan. Gitu. Jadi teman-teman jangan nutup diri kita seakan-akan kita udah nggak bisa lagi berkembang. Itu namanya fixed mindset. Kita harus membangun yang namanya growth mindset. Ini ntar bahasanya beda lagi nih, mungkin webinar yang berbeda. Kita bisa bahas itu. Tapi intinya adalah semua hal kalau kita punya mimpi ya, itu bisa kita capai. Mudah-mudahan nanti yang kaitannya sama keuangan juga bisa kita terapkan juga. Mungkin gitu Pak Lutfi sedikit dari saya. Makasih. Ya, makasih Pak, keren sekali. Jadi intinya berlatih menunda keinginan kali Pak ya dari sejak dini ya, Betul, supaya dirinya tidak terjebak gitu Pak ya. betul. Mantap Pak. Ya, baik. Terima kasih Kak Medi dan teman-teman yang sudah bertanya pada acara pada hari ini. Dan kita sudah hadir, sudah tiba di ujung acara, yaitu penutupan. Namun, acara ini teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat untuk mengisi daftar hadir yang telah ditulis di chat Zoom ini, nanti akan kami berikan sertifikat buat teman-teman yang menulis daftar hadir. Dan buat teman-teman akan ada door prize bagi teman-teman yang mengisi atau mengupload sebuah konten story tentang acara ini di Instagram dan mention STAI Nida El Adabi di Instagram atau dan Nida Islamic School. Jadi buat teman jangan lupa bikin story nih tentang seminar hari ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, atau tulis di situ rangkumannya apa aja nih tentang seminar pada hari ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan door prize yang menarik yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman di entah itu di dunia kerja ataupun dunia kuliah atau yang masih bersekolah. Baik, sebelum kita menutup acara ini, teman-teman saya harap untuk membuka kameranya karena akan ada foto bersama. Kita akan foto bersama dulu sebelum kita menutup acara dan siap-siap untuk berbuka nih. Oke. Ya. Saya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengikuti rangkaian seminar pada bulan Ramadan ini. Selama bulan Ramadan akan ada kegiatan yang menarik di Nida Akademik. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memfollow STI Nida Al-Adabi di Instagram atau Nida.Islamic School. Dan di seminar selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita berinvestasi dari remaja atau dari pemula nih buat teman-teman yang masih buta dengan dunia finansial dan pengen tahu apa itu investasi dan bagaimana proses untuk kita berinvestasi yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Karena yang kita lihat di dunia maya sekarang ini banyak banget investasi tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana kita berinvestasi dari remaja atau dari masih pemula sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya akan ada seminar yang enggak kalah menarik, yaitu bagaimana kita memulai berbisnis sejak usia dini atau sejak usia muda, yaitu dari Kak Siti Rodiah atau Teh Dedeh. Nanti beliau ini merupakan salah satu pengusaha dari kawasan Parung Panjang yang beliau juga bermanfaat untuk sosialnya karena mempekerjakan lingkungan sekitarnya nih. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mengikuti rangkaian seminar ini yang diakhiri dengan seminar Sedekah Bikin Kaya dari Kak Muhsin Hasibuan. Beliau merupakan salah satu dai ekonomi syariah yang juga lulusan Kairo Mesir. Rangkaian acara pada bulan Ramadan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memantau update dari STI Nida Al-Adabi di Instagram maupun di Facebook. Jadi semoga acara pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman, saya ulangi sekali lagi untuk mengisi daftar hadir yang telah terlampir linknya di chat Zoom. Dan buat teman-teman yang ingin
yang punya adik atau saudara yang masih di bangku SMA dan ingin melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al-Adabi, tentunya kami membuka penerimaan mahasiswa baru dan kami sangat memiliki beragam jurusan, yaitu jurusan ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, dan pendidikan agama Islam. Dan buat teman-teman atau rekan-rekan ingin melanjutkan kuliahnya di jenjang magister atau S2, STN Nida Al-Adabi juga membuka pendaftaran, membuka prodi baru di jenjang S2 atau magister dengan jurusan pendidikan agama Islam. Jadi buat teman-teman yang punya anak, adik, atau rekan-rekan yang ingin berkuliah, bisa langsung daftar di STN Nida Al-Adabi, dan kita juga membuka beragam beasiswa buat teman-teman yang punya kendala di bidang finansial dan ingin merdeka finansial. Kita juga membuka beragam beasiswa yang teman-teman bisa bertanya lebih lanjut ke Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al-Adabi di kawasan Parung Panjang, atau bisa chat langsung di Instagram. Baik, kita tutup acara ini teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Terima kasih, Lutfi, Pak Medi, makasih keren. banyak, Pak Haji Ramlan. Thank you. Izin live ya. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah hadir. Khair, Kalian keren semua.